Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga kita semua dalam kondisi yang baik dan sehat. Melanjutkan materi yang kemarin, saya yakin kalian pasti sudah paham mengenai pengunci. Kali ini kita akan belajar soal timer dan counter. Nah, kali ini kita akan langsung mengaplikasikannya pada Zeliosoft. Kalau di layar kalian sudah ada Zeliosoft, cukup klik 2 kali. Kalau belum ada, kalian bisa search di sini. Nah, ini saya bisa klik 2 kali pada Zeliosoft 2. Tunggu sebentar. Oke, kalau sudah masuk ke Zeliosoft, di sini ada welcome karena kita tidak membutuhkannya, kita bisa close dulu. Kemudian kita pilih file. Nah, di sini kita harus memilih tipe Zelio yang telah kita rangkai. Jadi nanti kita ngerangkainya Zelio apa, terus kita membuatkan program untuk rangkaian tersebut. Jadi tipe Zelio-nya harus sama, tidak boleh beda, pokoknya harus sama apapun kondisinya. Kemudian setelah kita pilih next. Nah, di sini kita pilih lagi, saya pilih yang ini. Terus saya pilih yang ini pun disesuaikan ya. Pokoknya disesuaikan dengan Zelio yang kita rangkai. Kemudian kita klik next lagi. Di sini ada ladder diagram sama function block diagram. Pemrograman PLC umumnya menggunakan ladder, jadi kita pilih ladder. Kemudian kita klik next. Tampilannya akan seperti ini. Di sini ada inputan, terus ada Z, ZEK, terus ada ini auxiliary relay atau biasanya saya nyebut kontak bantu. Terus di sini ada discrete output, terus ada timer, counter, terus ini ada comparator, comparison, time, dan selanjutnya. Nah, kali ini kita mau mencoba untuk membuat timer. Jadi nanti ketika si timer udah dapat tegangan, maka dia akan nge-time kan dari 1, 2, 3. Kalau saya setting 6 sekon ya, maka lampu itu akan nyala setelah timer dapat listrik selama 6 sekon. Setelah timernya yang dapat listrik. Nah, kita menggunakan input I1 untuk off. Caranya kita tempatkan di sini dulu. Kita pilih mau I berapa. Kalau sudah kita tekan, kemudian drag ke posisi yang kita inginkan. Nah, lihat ya, dimulai dari awal, dari depan. Nah, di sini I1, karena saya mau membuat I1 ini sebagai off, dan kemarin kita sudah sepakati bahwa ketika merangkai Zelio, kita sebaiknya menggunakan bagian on-nya push button, maka untuk membuat push button itu bekerja sebagai off, yang kita ubah adalah programnya. Di sini kita ubah jadi normally close, cukup klik kanan, terus kita pilih normally close. Nah, ini udah jadi close. Kemudian saya mau inputnya pakai I2, saya letakkan kursor di I2, kemudian saya klik. Setelah klik drag, kita sambungkan dulu. Lanjut, kemudian di sini saya akan membutuhkan kontak bantu karena timer itu nggak bisa dikunci, nggak bisa sebagai pengunci, jadi saya butuh kontak bantu. Di kontak bantu di sini ada M1, ada kurung, ini kurung apa ini? Active on, impulse relay, terus ini light activation sama flag deactivation. Jadi relay yang bekerja normal seperti lampu, kalau dapat inputan ya nyala, kalau nggak dapat inputan ya mati, itu adalah relay yang ini. Kalau relay yang lain, tipe-tipe yang lain, yang ini, yang S, yang F,
mereka punya prinsip sendiri. Jadi kalau yang S ini adalah luck, jadi dia akan memiliki delay dulu, delaynya berapa. Itu akan sedikit lebih rumit lagi menggunakannya. Jadi biar lebih praktis, lebih paham memahami konsep counter sama timer, jadi kita pakai yang normal aja. Seperti biasa, klik kemudian di drag. Nah, yang namanya magnetic contactor, kalau ini saya tekan on, karena ini konsepnya push button, saya tidak ingin menekan terus, akhirnya saya lepas, maka ini akan mati. Nah, di timer adalah magnetic contactornya nggak boleh mati. Jadi, kita harus menguncinya dengan si magnetic contactor tersebut. Caranya adalah tempatkan di bagian kontak bantu, kontaktor, kemudian pilih yang bagian M1-nya, kita klik, tekan, drag. Ini sudah kita kunci, kemudian di sini kita butuh input M1 lagi. Untuk apa M1 ini? Untuk memanggil siapa? Memanggil si magnetic contactor. Jadi kalau magnetic contactor mati, yang bawah ini ikut mati, magnetic contactor nyala, yang bawah juga ikut nyala. Nah, di sini kita baru tempatkan timernya. Ini adalah reset, ini command timer. Kita pilih yang T, kita letakkan. Kemudian kita setting di bagian build. Terlalu cepat nanti ini. 002 0. Oke. Nah, kalau sudah kita klik OK. Nah, di sini kita baru sampai timer. Kita butuh untuk memanggil timer, tempatkan di bagian ini yang awal. Biasa klik dan drag. Setelah itu kita beri garis. Nah, kemudian kita tambahkan output seperti yang tadi saya bilang bahwa bagian output pun ini bagian Q1 ya untuk inputan dengan alamat output. Ini ada output active on, ini yang dengan active on impulse relay, ini dengan lag aktif, ini lag deaktif. Jadi seperti biasa kita gunakan yang outputnya normal aja. Kemudian kalau sudah, kita bisa mencobanya apakah benar programnya seperti yang kita mau. Kita bisa tekan simulasi, kemudian tekan run, klik run. Nah, di sini saya kecilkan dulu. Oke. Di sini adalah inputnya I1, I2. Kemudian outputnya adalah output off-nya adalah I1. Outputnya adalah Q1. Nah, setelah tekan tombol S, jangan lupa klik run. Kalau nggak di run, mau kamu tekan kayak apapun nggak akan nyala. Nah, kita akan mulai simulasi. Karena on-nya pakai I2, saya coba tekan I2, saya tekan klik, otomatis di sini M1 nyala, tapi karena push button saya nggak mungkin menekannya lama-lama, saya lepaskan. Nah, M1 tetap nyala karena arusnya lewat pengunci. Kemudian timernya udah menghitung, kemudian Q1 nyala. Sebentar saya ubah timernya biar tidak terlalu cepat. Mulai lagi simulasi, jangan lupa run-nya ditekan. Kemudian saya tekan I2 sebagai on, saya lepas karena capek. Nah, di sini
Di sini ada preset. Preset itu nilai yang udah kita settingkan. Nah, di sini ada current. Nah, di current ini dia akan mengcounter sudah berapa lama sih si timer ini dapat listrik. Nah, ketika sudah pas di 2, lampu akan nyala Q1. Q1 ini akan menyala. Kemudian kita akan mematikannya dengan cara klik Q1. Klik. Kemudian karena capek, gak mungkin tekan terus, saya lepaskan. Oke. Pada timer dia otomatis akan meng-off. Jadi ketika kita klik I2 lagi, maka dia akan mengulang nge-time dari 0 sampai settingan yang sudah kita buat. Kalau sudah, saya akan lanjutkan ke bagian counter. Oke, lanjut lagi kita akan belajar soal counter. Tadi udah soal timer, soal counter seperti biasa kita tentukan dulu inputnya. Kita letakkan di bagian input yang kita mau. Sini saya mau pakai I1 lagi, saya tekan, drag. Kemudian saya sambungkan. Di sini ada coil, saya beri yang namanya counter. Kita pilih yang up counting. Tekan, drag lagi. Counting, kita setting 4 aja, kita oke. Kemudian di sini untuk memanggil si counternya, kasih inputan counter, kita kasih output. Saya mau pakai 1 lagi. Lalu sudah kita bisa simulasikan dan tombolnya, outputnya, indikatornya. Nah, di sini adalah inputannya I1, jadi kita bisa klik 1, 2, 3, 4. Nah, di sini lampu nyala. Tapi ketika saya lepaskan ini, Q1 tetap nyala, counter tetap nyala. Bagaimana cara mematikannya? Kita tidak bisa memberikan tombol off di sini atau tombol off di sini. Kita coba dulu untuk memberikan tombol off di sana. Jangan lupa untuk mengedit. Bagian edit diklik. Kita coba kasihkan tombol off. Anggaplah I2 tak kasih off di sini. Kasih off di situ. Kemudian kita simulasikan lagi. Jangan lupa di run. Oh maaf, sebentar. Off-nya kalau off bentuknya normally close. Jangan lupa di run. Inputnya I1, counternya karya udah itu 2, 3, 4. Saya lepaskan, capek. Kemudian saya klik off-nya. Saya juga capek, tekan tombol off terus, kita lepaskan. Nah, jadi kalau kita tempatkan off di sini, maka output ini akan tetap nyala. Ya, counter ini akan tetap bekerja karena dia udah dapat listrik selama 4 sekon. Gimana cara mematikannya? Kalau kita letakkan off di sini pun tidak akan berfungsi. Kita coba lihat dulu, siapa tahu ada yang penasaran. Kita stop, terus edit. Kita pindahkan off-nya ke bagian bawah, atas sambung lagi. Terus kita run. Lalu sudah seperti biasa, tadi sampai 4 kali. Nah, di sini nyala, ini nyala. Kalau kita I2-nya saya tekan, klik. Lampu Q1 mati, tapi saya nggak mungkin tekan push button berhari-hari, jadi saya lepas, nyala lagi. Nah, kalian bisa lihat prinsip kerjanya apakah dia langsung ngereset dari ke posisi awal 0 atau enggak di bagian sini, C1. Nah, walaupun ini sudah saya off-kan, tapi C1-nya enggak berubah. Beda dengan yang tadi timer. Kalau yang
timer itu berubah. Kalau yang counter dia tidak. Cara mematikannya bagaimana? Kita close dulu. Edit, kita delete ini. Cara mematikan counter kita bisa menggunakan yang namanya, kita tempatkan dulu di counter yang namanya kita pakai input yang untuk mematikannya adalah I2. Letakkan di sini, kita klik, tempatkan di sini, kemudian counternya pakai F, yang F, kita taruh di sini, kita sambungkan. Nah, sudah, kalau sudah, kita coba simulasikan. Inputnya adalah masih sama I1. Oh, runnya belum. Klik run. 1, 2, 3, 4. Q1 nyala. Saya mematikan. Tekan 2. Kita lepaskan lagi. Nah, jadi si RC1 ini adalah untuk mereset si counter. Jadi, kalau kita menggunakan counter, kita harus membuat pasangannya, yaitu RC1. Atau kita bisa membuat dengan menggunakan komparator. Ini komparator, kita klik C1, tempatkan di sini, kita klik 2 kali. Jadi CX-nya adalah C1, di bagian sini C1, kalau C1 saya mau ketika counternya keempat juga. Nah, ketika counter keempat dia akan nyala, tapi kalau counternya saya tekan lagi, tombol inputan counternya saya tekan lagi melebihi si 4, berarti maka dia akan mati. Kita oke dulu. Kita berikan outputnya baik kedua, karena untuk melihat perbandingannya. Nah, di sini kita coba simulasikan lagi. Jangan lupa run. Inputnya masih sama pakai I1. Klik. Di bagian sini dia nge-counter ya. Bisa dilihat. Ke-4. Nah, maka ketika sampai di 4, dua lampu ini nyala. Kemudian kalau saya tekan satu lagi, lampu yang kedua mati. Kenapa? Karena rumus di V1 adalah C1 plus 0 sama dengan 4. Jadi ketika C1 ini nilainya 4, karena ditekan 4 kali kan nilainya 4, plus 0 sama dengan 4. Jadi ketika 4 sama dengan 4 dia akan nyala. Lebih dari itu atau kurang dari itu dia akan mati. Komparator ini kita bisa ubah. Kita stop dulu. Kita edit. Komparator ini kita bisa ubah bentuknya. Ini bisa lebih besar. Kalau saya mau lebih besar dari 4, dia baru akan nyala. Ya, jadi nanti kalau di depan 4, dia belum nyala. Nanti kalau 5, 6, 7, 8, 9, 10, dia akan nyala. Kita klik OK. Terus kita simulasikan lagi. 1, 2, 3. Oh maaf, belum saya run. Saya run dulu. 1, 2, 3, 4. Q1 nyala. Padahal sudah 4, tapi Q2 tidak nyala. Kenapa? Karena lebih besar dari 4. Harus lebih besar dari 4, maka kita harus tambah 1 lagi. Nah, ketika ditambah 1 lagi, Q2 baru nyala. Tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi, Q2 akan tetap menyala. Kemudian kita bisa off-kan dengan I2. Kayak gitu. Oke. Nah,
Di komparator ini ada banyak, jadi kalau ini ketika nilainya lebih besar dari yang kita set, contoh C1-nya 4, terus ditambah 0, saya mau kalau nyalanya itu lebih dari 4, bisa pakai simbol yang ini. Kalau lebih dari sama dengan, jadi kalau di angka 4 nyala tapi 5, 6, 7, 8 juga tetap nyala, pakai yang ini. Kalau yang ini di 4 nyala, di 4 belum nyala, di 5, 6, 7, 8 baru nyala. Kalau yang ini jika sama dengan 4 nyala, lebih dari 4 nggak nyala, kurang dari 4 juga nggak nyala. Kalau yang ini tidak sama dengan, selama nilainya tidak sama, maka dia akan nyala. Kalau yang ini lebih kecil, justru lebih kecil. Jadi kalau C1 plus 0 lebih kecil sama dengan, maka ketika sama dengan 4, ketika sama dengan 4 dia nggak nyala, dia nyala, kurang dari 4 dia nyala, tapi kalau lebih dari 4 dia mati. Kalau yang ini adalah kurang dari, jadi C1 plus 0 harus kurang dari 4 baru akan nyala. Nah, kalau sudah cukup sekian materi kita minggu ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau mau ditanyakan bisa langsung melalui chat atau komen di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa. Jangan lupa jaga kesehatan.